kita semua. Halo teman-teman semua, apa kabar nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Meskipun keadaan masih dalam pandemi dan kuliah juga tetap daring, tetap jaga kesehatan ya, dan selalu produktif tentunya. Nah, siang ini Himpunan Mahasiswa Informatika akan menemani siang weekend kita nih. Aku, Alia Mursyida, akan berbincang-bincang nantinya dengan narasumber kita yang tentu sangat luar biasa. Jadi, stay tune terus ya hingga akhir. Webinar ini merupakan webinar yang diadakan oleh Divisi Pengembangan dan Penelitian HMIF USK yang merupakan webinar kedua mereka. Nah, jadi teman-teman selalu update kegiatan positif kita ya di Instagram @hmif_USK. Nah, teman-teman semuanya pasti udah nggak sabar lagi ya untuk ngedengerin materi kita hari ini. Jadi, pada webinar kita hari ini, kita akan membahas tentang to be a data scientist atau gimana sih caranya untuk menjadi seorang data scientist. Nah, materi kita hari ini akan disampaikan oleh seorang data scientist, yaitu Mas Faris Aldiansyah, yang merupakan salah seorang data scientist yang pernah bekerja pada Amarta Microfinance di tahun 2018, merupakan spesialis data science di AIRI pada tahun 2020, merupakan lead data science pada pemerintahan daerah Sumeneb tahun 2021, merupakan founder dari Data Bangalore, dan sekarang bekerja di perusahaan Amploy US. Nah, selain itu, Mas Faris sendiri juga aktif di bidang non-akademis loh, seperti pernah menjadi staf sosial dan politik di BEM ITS pada tahun 2020, pernah menjadi mentor pada Gerigi ITS tahun 2020, dan kini Mas Faris juga menjabat sebagai Ketua Divisi Kasrat Himadata ITS pada tahun ini. Oke, langsung saja kita sapa Mas Farisnya ya. Halo Mas Faris, selamat siang. Halo. Selamat siang. Teman-teman kedengaran suara saya nggak? Dengar Mas. Oke. Sorry banget ya. Ini nggak pakai on cam, soalnya lagi di jalan. Jadi saya matikan ya. Iya, biar menghemat BBM. Iya. Soalnya posisinya masih di. Ya Mas, nggak apa-apa kok. Gimana nih Mas kabarnya? Alhamdulillah, lumayan baik. It's okay, nggak masalah. Sorry banget kalau nggak bisa nyalain kamera, jadi cuma by suara aja. Ya Mas, nggak apa-apa. Nah, sebelum Mas Farisnya menyampaikan lebih jauh materi kita hari ini, mungkin aku akan ngejelasin sedikit nih sistem diskusi kita pada hari ini. Nah, diskusi kita ini akan berlangsung selama 60 menit, dan Mas Farisnya akan menyampaikan materi selama 45 menit, kemudian akan dibuka sesi tanya-jawab untuk beberapa pertanyaan. Nah, diharapkan kepada teman-teman semuanya nih untuk dapat menyiapkan pertanyaannya agar bisa ditanyakan langsung kepada Mas Farisnya. Nah, langsung saja ya, kita persilahkan Mas Farisnya untuk menyampaikan materi kita pada hari ini. Kepada Mas Faris, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke. Presentasinya, slide-nya, sorry. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid. Saya salah satu data scientist di Employ US. Kemudian sekarang saya akan membawakan materi mengenai Introduction to Data Science. Jadi teman-teman ini gimana nih caranya supaya teman-teman menjadi data scientist yang fit gitu, maksudnya yang cocok sesuai dengan requirement company atau startup di Indonesia ataupun company lainnya gitu. Di situ judulnya How to Become Fit Data Scientist. Gimana sih caranya teman-teman untuk menjadi data scientist yang oke dalam tanda kutip gitu. Oke, bisa next.
Nah, ini saat ini menjelaskan my journey atau beberapa pengalaman sedikit saya. Yaitu saya pernah menjadi data scientist di Amarta Microfinance. Itu saya megang fraud analyst, gimana caranya mendetek kalau customer ini kira-kira cocok nggak nih dikasih kredit UMKM sama kita, kayak gitu. Sedangkan kalau di Airy Room, saya menjelaskan membuat model machine learning itu mengenai sentimen hotel. Jadi hotel-hotel mana aja yang sekiranya bakal di-review bagus gitu sama customer. Kemudian di Kominfo saya ngejabat juga sebagai data scientist juga, data scientist research. Itu juga ngemilah, waktu itu kan masih zaman-zaman 2019 antara Jokowi Prabowo, itu fake news. Kemudian di employ, itu saya ngerjain people analytics, jadi membuat machine learning untuk kemudahan HR sendiri. Jadi itu supaya HR itu enggak, apa ya bahasanya, supaya gampang gitu milih-milih karyawan yang cocok atau fit terhadap perusahaan gitu. Oke, itu sebelah itu LinkedIn saya, teman-teman boleh connect sama LinkedIn saya. Kalau teman-teman ada pertanyaan yang ganjil atau ya pertanyaan yang bersifat apa tentang data scientist. Oke, bisa next. Content of the session ini, pertama kita ngejelasin apa itu data science, kedua contoh hasil kerja data science itu apa-apa aja, kemudian selanjutnya itu mengapa kita harus menjadi data scientist, kemudian skill apa yang dibutuhin sama data scientist, sama technical test BI gitu. Oke, next. Nah ini ngejelasin tentang apakah itu data scientist. Jadi data science, kita ngejelasin dulu tentang data science dulu. Data science itu apa? Data science itu ilmu yang khusus mempelajari tentang data. Baik itu data structure ataupun data unstructured. Data structure itu contohnya adalah data-data yang biasa teman-teman temu di Excel. Ya, yang biasa teman-teman ketemu di Excel, atau datanya itu bentuknya angka-angka. Nah, itu data structure. Yang data unstructured itu data yang bentuknya gambar, suara, atau teks gitu. Jadi itu kita kerjain tuh sama ilmu yang mempelajari tentang itu yang tadi saya sebutin, itu disebut dengan data science. Sedangkan data scientist adalah orangnya yang bekerja di bidang data science gitu. Itu jangan dibolak-balik. Jadi data science adalah profesinya yang bertugas sebagai problem solver dengan landasan data. Kemudian sedangkan data structure, data yang memiliki row dan column. Data unstructured, data yang tidak dapat dilihat numerikalnya secara langsung. Itu contohnya data gambar, suara, teks, ataupun ya pokoknya data selain yang teman-teman lihat di Excel. Itu biasanya disebut data. Diagram Venn di sebelah kiri, itu ada 3 diagram, computer science, math, statistik, sama domain atau business knowledge. Itu kalau teman-teman bisa nguasain 3-tiganya, maka teman-teman itu bisa menjadi data science. Gitu. Nggak nguasai dalam tanda kutip maksudnya jago, tapi cukup bisa aja. Soalnya nggak ada yang benar-benar data science yang benar-benar 3-tiganya bisa itu. Pasti ada pincangnya salah satunya. Entah dia matematikanya jago, kemudian dia juga bisa coding, ataupun entah dia bisa bisnis, kemudian dia juga bisa matematik gitu. Jadi nggak ada yang 3-tiganya sebenarnya bisa gitu. Kalau teman-teman bisa math atau statistik, kemudian bisa computer science, bisa ngoding maksudnya, teman-teman itu biasanya menjadi ML, Machine Learning Engineer. Kalau teman-teman bisa matematika, kemudian bisa bisnis, itu teman-teman jadi traditional research. Traditional research itu data analis sebenarnya. Itu data analisis dari traditional research. Kemudian kalau teman-teman bisa ngoding, computer science plus domains atau business knowledge-nya, teman-teman jadi software development. Software development itu yang nge-develop website atau aplikasi kayak gitu. Nah, di bawah itu DJ Patil. DJ Patil itu penggagas data science pertama di dunia. Dia orang Amerika tapi keturunan darahnya di India gitu. Itu kalau teman-teman bisa lihat gambarnya sebelah kanan, data structure, itu ada primitif sama non primitif. Kalau primitif ya mungkin teman-teman, ini kan teman-teman IT semua ya, informatika. Seharusnya lebih jago lah daripada saya. Saya soalnya orang statistik gitu. Di primitif itu ada data integer, karakter, float, dan lain-lain. Nah ini, teman-teman bisa lihat nih data structure. Ada primitif, non-primitif. Nah ada integer, karakter, float, string. Nah itu masuk data structure. Kemudian linear ada array, queue, stack, sama linked list, itu juga data structure. Non-linear ada tree, ada graph, itu data structure juga. Pokoknya intinya data structure itu data yang bisa dilihat angka-angkanya. Sedangkan data unstructured itu data yang tidak bisa dilihat angka-angkanya.
Kalau teman-teman nanya, kenapa harus angka? Soalnya komputer sendiri itu bisa mengenal atau bisa menganalisis sesuatu itu berdasarkan angka gitu. Jadi nggak kayak manusia. Kalau manusia kan enak ya, ngelihat mobil, manusia itu bisa tahu, oh ini mobil, ya kan. Ngelihat pesawat, dia bisa tahu, oh itu pesawat. Dengan komputer, komputer itu nggak bisa tahu. Komputer itu membuat membuat angka-angka dalam bentuk matriks di dalam suatu gambarnya gitu. Jadi oh ternyata gambar kaca ini angkanya itu berapa aja kayak gitu. Itu biasanya kalau lebih dalam masuknya ke RGB ya, red, green sama blue di warnanya ya gitu. Bisa next. Nah ini contoh hasil kerja data science. Itu terdapat 2 macam hasil kerja. Pertama insight sama modeling. Pokoknya insight, modeling, insight, modeling. Udah itu aja kerjanya cuma 2. Insight itu apa? Insight adalah temuan pola data. Jadi teman-teman tuh tahu nih, kalau pada data X atau pada data penjualan, misalnya teman-teman punya perusahaan, kemudian perusahaan itu ada data scientist-nya. Nah, data scientist ini tugasnya apa? Tugasnya mengetahui pola penjualannya. Oh, ternyata pada bulan-bulan hari-hari besar nih, kayak hari raya Idul Fitri, Idul Adha, kemudian hari raya Islam. Nah, itu kan biasanya rame-rame tentang misalnya baju-baju koko ya atau baju-baju muslim, ya kan. Nah, itu kan insight, itu kan pola-pola. Nah, pada event-event tertentu otomatis kan penjualan ditaikan, bukan, target itu ditaikan penjualannya dengan cara apa? Tentunya dengan cara mendiskonkan atau mengurangi harga jualnya gitu. Kan otomatis ketika harga jual turun banyak yang beli dan eventnya pas nih. Ternyata pada pola X ternyata orang-orang memang lagi rame-ramenya beli sesuatu. Nah, itu kan pasti kan bakal rame traffic penjualannya, kayak gitu. Sedangkan kalau format data terbaik untuk model itu maksudnya apa? Maksudnya adalah jadi teman-teman nggak ngasal ngebuat data atau ngebaca data kemudian langsung brek dimasukin ke modeling. Nggak kayak gitu caranya. Jadi itu ada macam-macam feature engineering-nya. Kayak contohnya nge-cleaning data, nge-formatting data, yang datanya tadi bentuknya skew didistribusi normalkan, kemudian menambah atau menginput data yang kosong ya maksudnya gitu. Kemudian invalid data itu data yang salah nilainya itu dibenerin. Kayak contoh, ada orang kelahiran misalnya 2010 ya kan, tetapi dia sudah punya KTP. Sedangkan sekarang kan 2021, berarti kan 11 tahun, seharusnya belum punya KTP. Nah, itu merupakan invalid value kayak gitu. Dengan modeling itu adalah sistem pemecah masalah. Jadi ketika teman-teman udah dapat insight nih, ya kan, dari data-data yang teman-teman punya, itu otomatis dibuat modeling. Gunanya apa? Gunanya untuk memecahkan problem perusahaan itu, gitu. Jadi kayak contoh gini, ternyata perusahaan X ya, perusahaan X ini adalah perusahaan bank. Perusahaan bank itu kan biasanya ngeanalisis atau memilah-milah mana-mana aja yang cocok dikasih kredit, ya kan? Gak ngasal itu kalau bank kayak gitu. Kemudian orang-orang ini ternyata pada makin tahun ternyata orang makin turun nih yang minjem kreditnya. Ternyata. Oh, ternyata pas turun ini kenapa ya penyebabnya ya? Nah, itu kita cari insight-nya. Oh, ternyata gara-gara aturannya yang terlalu ribet atau bunga kreditnya yang terlalu tinggi. Nah, itu kan ngebuat orang malas buat minjem, ya kan? Nah, setelah itu kita punya masalah. Masalahnya ternyata tadi kredit kita itu nggak laku di orang-orang banyak gitu. Semakin kredit nggak laku, otomatis perusahaan makin bangkrut dong, ya kan? Pas sudah makin bangkrut, otomatis ada data science. Data science ini gunanya untuk memecahkan masalah tadi. Gimana caranya supaya perusahaan nggak bangkrut? Otomatis traffic dari peminjaman kreditnya itu ditinggiin. Gimana caranya? Ya tadi menemukan insight udah ketemu, baru dibuat model. Modelnya misalnya fraud analysis, ya kan? Atau targeting market. Kayak orang X ini cocok dikasih pinjaman. Nah, itu modelingnya gitu. Nah, modeling itu teman-teman nggak usah bingung kayak seolah-olah berpikir wah bagus banget modeling sampai bisa tahu ini itu ya kan bisa memecahkan masalah. Sebenarnya modeling itu akarnya dari matematika kayak gitu. Dia tuh nyari nilai optimumnya atau fitnya kayak gitu. Bisa next. Nah ini contoh insight. Kalau teman-teman masih bingung, itu ada gambar find jobs A sama find jobs B, ya kan? Ternyata kita pertama punya apa ya bahasanya hipotesis. Hipotesis pertama, misalnya
A berapa persen, B berapa persen. Kemudian kita munculkan kesimpulan. Kesimpulannya ternyata ini, di page website ini, tombol jenis B 23 berpotensi lebih banyak diklik dibanding tombol jenis A. Kayak gitu. Nah, itu kan menyebabkan psikologi si user experience-nya itu kayak, oh yaudah deh gue mau mencet deh gitu. Ya kan intinya gitu. Gue mau mencet. Entah dia beli atau enggak, pokoknya mencet. Ya kan? Kayak gitu. Nah, itu merupakan contoh insight. Namanya A/B test. A/B test pokoknya itu kayak milih bagusan mana nih antara A atau B. Nah, itu maksudnya. Kemudian pada gambar itu, gambar handphone kiri sama kanan. Bagusan mana? Oh, ternyata pas kita analisis pakai data-data yang udah ada, hipotesisnya pertama, bagusan mana nih gambar yang background-nya putih atau yang background-nya ada gambarnya atau ada something gitu ya kan, ada tangan itu contohnya. Oh, ternyata kesimpulannya di e-commerce kita, produk yang gambarnya punya background yang polos atau tidak ada background-nya, itu tuh berpotensi 12% lebih banyak dibeli daripada yang tidak. Nah, itu kan merupakan insight ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak ngasal ngebuat kebijakan atau regulasi kayak gitu. Jadi makanya data scientist itu benar-benar digunakan banget di e-commerce, di bank, kayak gitu. Biasanya sih di bank sih, di bank sama e-commerce. Kemudian paling bawah observasi ya tadi. Ternyata di e-commerce kita kategori otomotif sama elektronik lebih banyak dibeli user laki-laki. Sedangkan kategori kecantikan sama produk bayi kebanyakan dibeli oleh perempuan. Nah, itu kan observasi. Observasi itu ya cuma apa ya bahasanya ya? Grab aja, grafik, statistika deskriptif. Ngelihat banyaknya penjualan berdasarkan kuantitas kayak gitu. Itu observasi. Kalau A/B test, milih bagusan mana nih antara A atau B kayak gitu. Itu aja sih yang bedanya. Itu insight. Sebenarnya insight yang saya jelasin ini gampang. Nanti teman-teman itu bakal makin susah ketika teman-teman experience-nya udah di atas 2 tahun kayak gitu. Itu agak lumayan repot milih-milihnya. Ini dasarnya aja dulu. Jadi teman-teman biar ada gambar mengenai data science. Bisa next? Nah, ini contoh modeling. Contoh modeling basic. Contoh modeling basic itu ya biasa lah teman-teman IT pasti paham. Klasifikasi, regresi, forecast, clustering. Kalau klasifikasi itu model, teman-teman punya data ya. Teman-teman punya datanya itu ada labelnya atau ada data targetingnya atau ada sumbu Y-nya kalau teman-teman statistik mengenal. Itu klasifikasi. Tapi label atau targetnya itu datanya bertipe kategori gitu. Jadi datanya terbatas. Maksud terbatas kayak gini. Memprediksi antara diberi pinjaman atau tidak, ya kan? Diberi pinjaman misalnya di angka yang 1, sedangkan tidak diberi pinjaman di angka yang 0. Nah, itu kan klasifikasi, ya kan? Targetingnya terbatas, nilainya 0 atau 1. Sedangkan regresi itu beda lagi. Dia itu targetingnya tidak terbatas nilainya, jadi nilainya banyak, makanya disebut dengan numerical. Kayak gitu. Contohnya apa? Regresi itu contohnya prediksi harga rumah. Nah, harga rumah kan beda-beda ya. Nah, itu regresi. Sedangkan forecasting itu model dengan tipe data per barisnya adalah berbasis waktu atau time series. Maksudnya apa? Maksudnya itu kalau teman-teman tahu prediksi harga saham, nah harga saham itu kan per hari kan berubah, ya kan? Nah itu disebut dengan time series forecasting. Forecasting pokoknya berbasis waktu. Ada waktunya, gitu. Itu intinya sih. Hampir sama kayak regresi klasifikasi, cuma bedanya berbasis waktu. Maksudnya apa? Datanya itu benar-benar berurutan gitu waktunya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Itu harus ada semua. Tidak boleh ada yang kosong atau tidak boleh ada yang missing. Kayak gitu, itu forecast. Kemudian kalau clustering itu mengelompokin. Ngelompok-kelompokin aja. Kelompokin data dengan ciri-ciri yang mirip atau similar gitu. Kayak contoh gini, orang-orang yang punya karakteristik pendiam, kemudian suka baca buku, kemudian tidak menyukai keramaian, itu kan disebut dengan introvert, ya kan? Nah, itu berarti dikelompokin nih sama orang-orang yang introvert aja. Sedangkan yang extrovert, yang beli pisang saya ganti ya. Sedangkan yang extrovert contohnya itu apa ya? Orang-orang yang extrovert. Orang-orang yang extrovert maka dikelompokkan orang-orang extrovert aja gitu. Ambivert aja. Nah, itu disebut dengan clustering. Intinya mengelompokkan. Mengelompokkan aja sih intinya sih. Itu intinya.
Sampai sini ada pertanyaan nggak? Masih sambil belajar. Ya teman-teman, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan langsung aja. Langsung speak up, it's okay, nggak masalah. Atau Nah, teks. buat teman-teman yang ingin bertanya nih, diperbolehkan sama Mas Faridnya langsung. Ada yang ingin bertanya mungkin atau mau tunggu semua materi diselesaikan? Gimana nih teman-teman? Kalau memang malu untuk bertanya, boleh kok melalui fitur chat, nanti akan aku bantu baca pertanyaannya. Oke, Mas Oke. Wiku, terima kasih ya. Aman berarti ya, materi yang udah jelasin ya? Nggak ada bingung. Kalau bingung langsung ngomong aja, nggak apa-apa. Bisa next. Nah ini, sekarang contoh modeling yang advance. Contoh modeling yang advance atau lebih mantap lah bahasa, lebih modern. No modern, mantap. Lebih susah. Itu ada object detection, NLP, recommendation, search engine. Object detection itu contohnya ya itu kayak teman-teman tahu lah teknologi Tesla ya kan, di mobil Tesla. Mobil Tesla itu kan kayak di depan misalnya ada something, maka mobil itu bakal belok ya kan, entah belok kiri atau belok kanan, pokoknya menghindari something di depannya supaya nggak tertabrak ya kan. Nah itu object detection. Atau kalau teman-teman punya HP Android, entah Android ataupun iPhone, teman-teman buka kamera, nah itu di kamera itu ada prediksi umur ya kan, age detection. Prediksi umur itu kayak contohnya, oh orang ini pas kita kamera nih, kamera depan kita cek, oh ternyata saya umurnya pas cek HP umurnya 80 tahun misalnya kayak gitu ya kan. Nah itu object detection. Kalau teman-teman protes ya kan, protes sama HP-nya atau protes sama data science-nya, nggak bisa. Kenapa? Soalnya ya memang keadaan mukanya teman-teman umurnya segitu kayak gitu. Kenapa kok bisa kayak gitu? Soalnya base data. Jadi machine learning itu belajarnya dari data. Ternyata memang mukanya teman-teman itu familiarnya atau kebanyakan jadi umur segitu, gitu. Jadi teman-teman ya di sisi lain jangan gendut juga maksudku, gitu. Kemudian ada NLP. NLP itu Natural Language Processing, predict by text, ya kan, memprediksi teks, gitu. Maksudnya apa? Maksudnya itu memprediksi kayak orang ini tuh, sekiranya berita ini hoax atau real, kayak gitu. Misalnya berita kayak gini, rumah Rocky Gerung sudah digusur gitu kan, itu hoax atau real, ya kan? Ternyata real nih, baru-baru ini saya dapat berita info di beritanya. Kalau teman-teman buat NLP, kemudian berita yang tadi saya omongin, teman-teman masukin ke NLP teman-teman, kemungkinan jawabannya hoax. Kenapa? Soalnya data yang tadi saya sebutin itu tidak ada di data teman-teman, gitu. Jadi intinya data science atau modeling atau machine learning itu belajarnya basis data, gitu. Jadi ketika tidak ada datanya satupun, maka bisa kemungkinan salah prediksinya, gitu. Makanya beberapa orang itu mengatakan kalau AI itu ya berdasarkan manusia, ya benar juga sih. Tapi kan nyatanya manusia juga makhluk yang pelupa, ya kan. Jadi itu ya humanity intelligence sama artificial intelligence itu ya 11-12 sebenarnya. Nggak ada yang lebih bagus dan nggak ada yang lebih cacat, gitu. Kemudian ada rekomendasi. Recommendation itu contohnya kalau teman-teman punya aplikasi Tokped, Shopee, atau Bukalapak, itu kan biasanya merekomendasikan teman-teman. Kayak contoh gini, teman-teman misalnya pengguna baru nih, user baru di Bukalapak. Itu tuh biasanya pas teman-teman klik atau install, nah teman-teman tuh sudah diberikan rekomendasi. Teman-teman nanya nih sama saya, kenapa kok bisa gitu? Soalnya kami sudah mempunyai basis data yang seumuran dengan teman-teman. Jadi teman-teman baru, ya, yang baru install maksudku, itu tuh basis datanya itu berdasarkan demografik, gitu. Teman-teman tinggal di mana, umurnya berapa, kemudian apa ya? Ya kadang-kadang hobi juga ditanya ya di aplikasi itu. Nah itu tuh kita biasanya bisa merekomendasikan teman-teman, gitu, merekomendasikan something untuk membeli something ya maksudnya, membeli sepatu kah atau baju kah kayak gitu. Kayak contoh gini, si A ini orangnya fashion banget ya kan, orangnya fashion banget, ketahuan dari mana? Ketahuan dari klik-klikannya, dia sering ngeklik baju ini,
sering ngeklik baju itu kayak gitu. Nah itu biasanya rekomendasi atau sistem atau machine learning-nya itu langsung merekomendasikan si A itu baju-baju fashion, gitu. Baju-baju modis lah. Supaya apa ya? Supaya meningkatkan profit perusahaan, kan gitu ya pastinya. Nah itu rekomendasi. Rekomendasi itu bahasanya kayak cenayang lah. Mungkin kalau teman-teman Aceh nggak paham cenayang, cenayang itu apa ya bahasanya ya? Maha tahu gitu lah, maha tahu gitu. Kemudian kalau selanjutnya ada search engine. Search engine itu ada di Google, Shopee, Tokped. Itu apa maksud search engine? Search engine itu ya by klik kan. Jadi contohnya teman-teman di Google nih, teman-teman klik Google, kemudian teman-teman cari Institut Teknologi 10 November. Nah itu search engine itu bakal ngasih tahu, oh Institut Teknologi 10 November itu ini gitu. Baca-bacaannya itu yang menganut atau punya teks atau punya bagian di ada bacaan Institut Teknologi 10 November, maka langsung dimunculkan ke teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman emang nyarinya itu. Gitu. Jadi bahasa search engine itu kayak lu ditanya langsung bisa jawab gitu. Bisa next. Nah, sekarang ranah pembagian data science. Ya, yang ini. Ranah pembagian data science. Jadi data science itu nggak melulu soal empat-empatnya harus bisa. Tiga-tiganya harus bisa. Harus bisa math, harus bisa bisnis, harus bisa programming. Nggak melulu tiga-tiganya harus bisa. Jadi kalau teman-teman nanya, apakah data science harus bisa coding? Nggak kok. Pakai Excel juga bisa kok. Gitu. Pakai Excel juga bisa, tapi balik lagi, karena kita hidup di era big data, maka Excel nggak bisa. Bukan nggak bisa sih, bisa tapi lemot mungkin. Lemot banget. Gitu. Itu kalau pakai big data biasa pakai PySpark kalau Python-nya, atau Hadoop. Kalau itu kan bahasa Java ya. Kemudian di sini, ada kalau teman-teman kuat di bisnis, maka teman-teman itu bisa ngambil ranah kerja bisnis analis atau bisnis intelijen. Gitu. Kemudian kalau teman-teman kuat di engineering-nya, di data arsitekturnya, atau ngebuat gudang ya, data warehouse, maka teman-teman itu bisa kerja di data arsitek atau namanya data engineer. Cuma kalau data arsitek itu di Indonesia itu jarang banget, biasanya data engineer sih yang paling banyak. Kemudian kalau teman-teman kuat di analisis, teman-teman bisa menjadi data analis atau decision scientist. Kalau teman-teman kuat di modeling, teman-teman itu bisa kerja di ML spesialis atau machine learning spesialis atau AI scientist atau deep learning spesialis. Kalau teman-teman nanya bedanya apa? Bedanya itu di fokusan. Kalau teman-teman ngambil BI, berarti fokusnya di bisnis. Gimana caranya supaya perusahaan itu profit bisnisnya itu upscaling, naik banget atau sesuai target gitu. Sedangkan kalau teman-teman analisisnya kuat nih, analisis kuat itu ciri-cirinya apa? Biasanya kalau teman-teman creativity thinkingnya sama critical thinkingnya oke, maka teman-teman bisa ngambil ini data analisis kayak gitu. Sedangkan kalau teman-teman jago banget nih ngodingnya nih by Python or by Java, teman-teman bisa ngambil data engineer gitu. Kalau kuat di modeling itu biasanya statistika atau matematika. Nah, teman-teman bisa ngambil ini ML spesialis, AI atau deep learning spesialis. Gitu. Oke, bisa next. Nah ini, sekarang saya ingin jelasin Gartner Analytic Ascending Model. Ini apa? Ini itu ranah kerja awal, preface. Awal banget nih. Awal banget di data scientist itu 4 ini. Descriptive analytic, diagnostic, predictive analytic, sama prescriptive analytic. Gitu. Nah, yang wajib dikuasai 2. Deskriptif sama diagnostik. Deskriptif analitik itu statistika deskriptif. Kayak contoh mencari min atau rata-rata, mencari nilai minimum, maksimum, median, atau ya pokoknya statistika deskriptif lah, modus gitu kan. Teman-teman jangan menganggap remeh statistika deskriptif. Itu berguna banget di bagian feature engineering, ngebuat atau memodifikasi variabel gitu. Sedangkan kalau di diagnostik analitik itu adalah mengapanya, why did it happen? Kenapa ini terjadi? Gitu. Jadi kalau deskriptif analitik kan what happened? Kenapa hal itu terjadi? Naik satu tingkat, diagnostik. Kenapa ini? Kenapa ini terjadi? Nah itu ada pertanyaan tersendiri. Kemudian naik lagi satu tingkat, prediktif. Baru kita tahu. Setelah kita tahu kenapanya, baru kita melakukan atau memecahkan problemnya kan. Misalnya kayak contoh, kita tahu nih motor kita kok kecepatannya pelan nih, ya kan?
motor kita kecepatannya pelan. Pas kita cek, oh ternyata bensinnya sisa sedikit, ya kan? Karena kita tahu kenapanya itu bensinnya sisa sedikit, otomatis kita melakukan sesuatu, ya kan? Just something. Dan ketika kita melakukan sesuatu, apa yang kita lakukan sesuatu ini untuk mempercepat motor kita? Otomatis ngisi bensin atau nya dibaruin gitu ya kan. Itu kan prediktifnya. Kemudian preskriptifnya apa? Preskriptif itu just do it. Jadi teman-teman lakuin, jangan cuma ngomong atau jangan cuma teori aja gitu. Itu ada hindsight, insight, sama foresight. Itu di tahap 2 atau diagnostik analitik sama prediktif analitik itu dapat insight pasti. Kenapa? Soalnya kita tahu kenapanya itu. Habis itu kita melakukan sesuatu, yaitu insight-nya. Foresight itu artinya merealisasikan hal yang kita tahu. Gitu. Oh, kita tahu motor kita pelan, kemudian karena bensinnya habis atau bensinnya mau habis. Otomatis kita ngisi bensin supaya motor kita kecepatannya nambah atau stabil lah gitu. Tapi teman-teman yang wajib dikuasai 2 itu aja. Bukan 2 itu aja sih, tapi bahasanya gini loh. Kalau teman-teman 2 itu udah bisa, maka teman-teman naik tingkat 3 atau 4 prediktif analitik atau preskriptif analitik, maka teman-teman jadi gampang naiknya. Gitu sih. Oke, bisa next. Nah ini contohnya, contoh skenario-nya. Coba teman-teman bayangin, teman-teman data scientist di e-commerce, ya kan? Di e-commerce, contoh anggap aja kita ngomong Tokopedia atau Shopee. Ternyata di Tokopedia itu jumlah pengunjung web e-commerce-nya naik drastis bulan ini, ya kan? Tetapi kenaikan jumlah transaksinya kita masih stagnan. Ya kan itu kan suatu hal pertanyaan tersendiri ya kan? Kenapa kok visitornya, pengunjungnya banyak nih, tapi kok transaksinya sedikit? Ya kan itu kan suatu pertanyaan gede banget ya, suatu pertanyaan besar. Apa gara-gara bot? Apa gara-gara ada yang viral, orang cuma ngunjungin aja, nggak beli, ya kan? Atau dia cuma masukin troli aja, ya kan? Nah itu deskriptif analitiknya. Kita udah tahu masalah ini jumlah pengunjung web e-commerce kita naik pengunjungnya, tapi yang beli atau transaksinya itu sedikit. Kemudian diagnostiknya, mengapa itu terjadi? Ya kan, itu kan pasti ada pertanyaan, kenapa kok bisa kayak gitu ya kan? Pasti itu ada pertanyaan. Teman-teman buat hipotesis dulu. Hipotesis pertama, ditemukan data pengunjung yang terduplikasi. Ternyata orang-orang ketika masuk ke sistem kita itu dianggap sama sistem kita itu lebih dari 1 user atau 2 atau 3 gitu. Pokoknya lebih dari 1. Kemudian hipotesis keduanya, banyak pengunjung yang ternyata adalah bot. Ya kan? Itu bisa juga rata-rata ya ada berapa startup itu yang memang pakai bot supaya naikin traffic. Gunanya apa? Gunanya nanti teman-teman paham kalau teman-teman kerja di e-commerce. Kemudian ada salah satu produk kita yang sedang viral, gitu kan? Ada yang viral nih, orang-orang cuma masuk aja ke aplikasi, tapi nggak beli, gitu kan? Dia cuma ngecek nih, apa sih yang lagi viral sih? Pas dia lihat deskripsinya, otomatis kan ada orang kalau dia ngerasa value-nya tinggi, otomatis dibeli. Tapi kalau dia nganggap value-nya rendah, otomatis ya cuma gini doang, kenapa viral sih, ya kan? Itu kan ada lah penyakit orang-orang kayak gitu. Kemudian atau kita sedang promo besar-besaran, tapi kode promonya banyak yang gagal, gitu. Itu juga pasti terjadi. Mungkin teman-teman user juga beberapa kali mendapatkan problem ini. Promonya nggak bisa dipakai kak, ya kan? Itu bisa juga. Atau banyak pengunjung baru yang masih bingung cara pakai e-commerce-nya. Nah ini kerjaan UX, UI UX, ya kan? Ternyata UX-nya itu nggak oke banget nih buat teman-teman milenial atau membingungkan, ya kan? Nah itu bakal menjadi kendala untuk belanja. Itu contohnya kayak Bukalapak, bukan aja Bukalapak itu UX-nya itu benar-benar apa ya bahasanya, low interest banget, rendah banget buat teman-teman atau user ya atau pembeli untuk pakai Bukalapak. Alasannya apa? Rata-rata orang ngomongin Bukalapak, coba dong buka dong aplikasi Bukalapak, mereka itu jawabannya apa? Males, kuno UX-nya, ya kan? Atau ribet UX-nya, ya kan? Nah itu pasti yang menyebabkan penjualan dari Bukalapak itu rendah. Yang beda kasus sama Shopee. Kalau Shopee kan enak, gampang, warnanya juga mencolok di mata, ya kan? Kalau Tokopedia warnanya nenangin, kemudian simple, interaktif banget, milenial banget lah. Nah makanya Tokopedia sama Shopee itu lagi balap-balapan gitu bahasanya. Atau yang terakhir, hipotesis yang terakhir itu banyak pengunjung yang datang tapi tidak
menemukan produk yang cocok gitu. Atau dalam tanda kutip nggak ada orang jualan, nggak ada orang jualan something atau sesuatu produk B misalnya di e-commerce kita, ya kan? Itu bisa juga. Ya contoh teman-teman nyari kacang deh, kacang goreng atau kacang rebus di Bukalapak ada atau enggak? Kalau anda kan nggak ada, otomatis kan teman-teman males dong buka Bukalapak. Ya udah gue buka Tokopedia aja deh, soalnya di Tokopedia ada nih, ada kacang rebus gitu. Nah itu juga interest tersendiri bagi customer gitu. Bisa next. Nah ini ternyata dari A/B testnya pas kita coba pakai uji sampling A/B test itu jawabannya ada dua. Banyak pengunjung yang ternyata bot atau banyak pengunjung yang baru datang tapi tidak menemukan produk yang cocok. Itu ada dua. Contoh, misalnya kita ngambil yang banyak pengunjung yang ternyata adalah bot. Kan? Prediktifnya apa? Prediktif analisisnya atau prediksi apa yang akan terjadi? Otomatis kan membenahi bot-botnya itu, ya kan? Atau ngapus bot-botnya. Atau membuat sistem anti bot. Jadi bot itu benar-benar nggak bisa masuk ke sistem. Tapi nyatanya belum ada sih sistem yang mendeteksi sempurna kalau itu adalah bot gitu. Kemudian preskriptifnya apa yang dilakukan? Ya udah tinggal labelin aja user-user yang ternyata adalah indikasi bot. Gitu. Contohnya misalnya gini, oh ternyata kita tahu nih pas kita analisis user-user bot itu ciri-cirinya aktif pada malam hari misalnya, aktif pada malam hari. Kemudian beli produk cuma pas lagi produk yang lagi viral-viral aja atau beli produk yang lagi flash sale aja. Nah, itu kan bot ya kan, kegiatan-kegiatan bot. Nah, itu preskriptifnya. Sedangkan kalau diagnostik yang kedua, hipotesis kedua, misalnya banyak pengunjung yang baru datang tapi nggak menemukan produk yang cocok. Artinya nggak ada produk ya, nggak ada produk yang dicari di e-commerce kita. Maka prediktif analisisnya apa? Prediktif analisisnya kita jelasin satu aja. Ya udah kita develop sistem aja, develop rekomendasi sistemnya. Ya kan? Kenapa kok bisa gitu? Ya iya dong, karena si usernya ini itu tuh nggak bisa menemukan produk yang cocok, ya kan? Ketika nggak menemukan produk yang cocok, otomatis si data science berpikir, ya udah gue kasih rekomendasi aja deh supaya dia mau beli, ya kan? Supaya naik nih profit perusahaan. Nah itu prediktif analisisnya. Prediktifnya apa? Ya udah buat aja lah rekomendasi produknya yang tepat, tapi yang tepat tugas bawahi, yang tepat pada pengunjung agar transaksinya naik gitu. Itu biasanya kalau kayak gini-gini ya, itu pakainya klasifikasi biasa atau pakai RFM gitu. Bisa next. Sampai sekarang ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada bilang aman. Kalau ada tinggal speaking atau text. Sepertinya masih aman, Mas Farid. Aman ya. Serius aman? Nggak bingung? Atau nggak ada ganjil pertanyaan kah? Ada Mas, cuman Tanya aja teman-teman. Biar nggak ada satu Mas, jalan. ada pertanyaan, tapi takutnya ntar dijawab sama Gimana sorry, putus-putus. Buat Bang Riko mungkin bisa ditulis di via chat Bang, soalnya suaranya putus-putus. Halo, ini kedengaran nggak? Dengar Bang. Ya, jadi Mas sebenarnya saya ada beberapa pertanyaan, cuman masih saya simpen dulu, takutnya nanti terjawab di slide berikutnya, jadi biar berulang 2 kali, jadi saya rasa di akhir aja. Oke. Saya lanjut ya. Atau ada pertanyaan? Gimana teman-teman? Ada pertanyaan nggak?
Oke, saya lanjut. Mbak William, saya lanjut aja ya kali ya. Iya, Mas, boleh. Oke. Sekarang reason be a data scientist, alasan jadi data scientist. Atau kan alasan itu terlahir karena sesuatu ya, karena suatu problem pasti alasan terlahir itu. Otomatis saya tulis problem, kemudian kita tulis solution. Problemnya karena kekuatan data terbukti ampuh, kemudian bebas finansial, perkembangan teknologi data, jaminan karir. Maksudnya apa ini semua? Pertama gini, teman-teman tiap hari kan scroll TikTok, Instagram, atau Facebook ya kan. Nah itu setiap teman-teman scroll itu tuh ada basis data. Maksudnya apa? Ada data-data yang terkirim ke database gitu. Kayak contoh, teman-teman ini mungkin sebagian teman-teman yang sudah punya TikTok, ternyata teman-teman yang punya TikTok ini cenderung menonton menonton video atau VT yang berbau drama gitu di TikToknya misalnya. Nah, nanti TikTok itu akan memberikan rekomendasi berupa FYP, ya kan, for your page-nya itu ke teman-teman. Apa FYP-nya? FYP-nya tadi drama film aja, drama video gitu. Jadi dikirimnya itu aja terus. Biar apa? Biar teman-teman candu sama sistemnya TikTok gitu. Atau dalam tanda kutip biar teman-teman itu sering-sering pakai TikTok. Nah, itu. Ya kan? Itu kan bukan suatu problem ya. Bahasanya hal-hal yang kayak gitu ngebuat orang candu. Itu tuh pasti hal-hal yang berbau teknologi, pasti. Teman-teman sebelumnya sering keluar malam, kemudian jadi nggak sering keluar malam. Karena apa? Karena ada Grab. Grab itu kita bisa beli Grab food, bisa beli food maksudnya. Nah, itu kan candu, ya kan? Nah, itu candu tersendiri itu adalah sifat manusia yang paling pertama. Hawa nafsu itu bahasa biasa harfiahnya. Hawa nafsu. Nah, itu hawa nafsu di manusia itu kan pasti ada. Otomatis hawa nafsu itu kan berbasis data. Pasti ada data-datanya nih, ya kan? Nah, itu untuk dari itu. Makanya data science itu sangat dibutuhkan sampai kapanpun gitu. Bahkan kalau teman-teman coba buka scrolling in-nya, itu tuh setiap 20 menit itu ada perusahaan yang ada aja perusahaan yang memposting pekerjaan, memposting job gitu. Job opportunity pasti 20 menit berbasis data, entah itu pekerjaan BI, data analis, atau data scientist, ML engineer, ataupun apapun. Pokoknya data. Gitu. Nah itu, artinya apa? Artinya memang benar-benar dibutuhkan. Gitu. Oke, pertama itu. Kedua, bebas finansial. Maksudnya apa? Maksudnya ya teman-teman nggak perlu ngeluarin uang banyak-banyak. Karena apa? Karena satu data scientist aja sudah bisa menghasilkan profit yang tinggi gitu daripada teman-teman menyewa atau memperkerjakan sales gitu. Kemudian perkembangan teknologi big data. Nah, teman-teman ini udah paham lah teknologi canggih yang tertransfer ke bahasa akhirnya juga. Kemudian dengan karir, teman-teman dipastikan orang yang bekerja di data scientist itu gajinya tinggi. Data scientist di Indonesia gaji paling rendah itu 8. Di aku kurang paham di mana. Pokoknya data science paling rendah itu 8 juta per bulan. Yang itu tingkat junior. Kalau udah tingkat senior, artinya udah di atas 2 tahun itu tambah sih. Kemudian solusinya, apa? Ya teman-teman bisa jadi spesialis ataupun jadi data kayak gitu. Teman bisa coba cek IG yang dapat compare ke Mohon maaf teman-teman, mungkin sinyal dari Mas Farisnya sendiri sedang bermasalah. Kita tunggu beberapa menit dulu ya. aku hotspot dulu.
Baik, Mas Faris, mungkin bisa dilanjutkan materinya, Mas. Tes. Kedengaran suaranya? Dengan Mas. Oke, sorry banget keputus jaringannya soalnya ngelewatin kebun-kebun. Ya. Ya tadi solusinya. Teman-teman bisa belajar mandiri atau ikut bootcamp. Itu aja sih solusinya. Kalau mandiri ya berarti teman-teman punya effort yang lebih. Kalau ikut bootcamp ya teman-teman diajarin sesuai dengan arahan teman-teman data scientist yang lainnya. Gitu. Jadi di data pengalor itu yang ngajar nggak saya aja, tapi banyak ada teman-teman dari Tokped, Shopee, kemudian bank dan lain-lain. Pokoknya banyak lah. Teman-teman bisa cek IG-nya data pengalor. Bisa next. Nah ini, skill needed as data scientist. Skill apa yang dibutuhin sama teman-teman data scientist? Pertama, analitik. Ya kan, problem solving, data eksplorasi. Jadi, di analitik itu, teman-teman itu bukan diajarin, teman-teman itu harus punya critical thinking, how to break a problem. Ya kan, teman-teman gimana sih caranya supaya memecahin problemnya itu? Nah, itu analitiknya. Jadi, teman critical thinking. Critical thinking itu harus sejajar dengan creativity, kreatif. Berpikir kreatif itu harus sejajar. Nah, sejajarnya gimana? Yaitu disambungin lagi ke namanya data eksplorasi gitu, atau IDA ya biasanya kalau teman-teman informatika dengar itu. Kemudian ada visualisasi, skill yang selanjutnya. Ada visualisasi, right plot for the right purpose. Maksudnya gambar yang bagus, ya kan, atau grafik yang tepat. Maksudnya itu. Jadi ngebuat grafik yang tepat. Kenapa maksudnya? Ya supaya orang-orang itu nggak bias yang ngelihat grafik teman-teman itu nggak bias, nggak ketipu gitu. Kalau teman-teman tahu berita CNBC itu tuh ada beberapa banyak banget grafik-grafik itu yang menipu mata masyarakat US gitu. Itu visualisasi. Kemudian programming, teman-teman bisa belajar SQL atau belajar Python. Bukan satu, tapi dua-duanya, harus dua-duanya. SQL atau Python. Tuh. SQL buat manajemen basis data, Python untuk menghasilkan analisis ataupun membuat modelingnya. Kemudian statistiknya ya biasa ya, univariat, bivariat, multivariat, kemudian hipotesis testing, kayak gitu. Kemudian yang terakhir machine learning. Teman-teman bisa belajar supervised, unsupervised, optimize, deep learning gitu. Deep learning nggak terlalu dibutuhin sih, soalnya kalau datanya udah bagus, model apapun juga pasti bagus. Teman-teman harus ingat yang namanya gear back in, gear back out. Data yang bagus atau sesuatu yang masuk pasti sama dengan sesuatu yang keluar. Atau teman-teman paham hukum Kirchhoff 1 ya, arus masuk sama dengan arus keluar. Nah itu sama seperti data gitu. Bisa next. Nah ini adalah hasil kerjaan dari BI gitu. Ini hasil kerjaan dari BI, Business Intelligence. Saya sempat ngambil kerjaan BI di startup Indonesia itu. Ini ya kayak gini teman-teman, kayak ngelihat apa ya bahasanya, group by, pivot, ya kan, kalau di Excel tuh ya. Kemudian mengelompokkan something gitu. Kemudian user mana yang sering beli, user mana yang jarang beli, ya kan. Kemudian user mana yang sering dikasih diskon gede gitu. Nah itu ya kayak gitu, itu kerjaan BI, lebih ke bisnis. Kemudian user mana yang loyal banget sama kita gitu. Kemudian bisa next. Nah ini juga pada hari apa si user X beli, pada hari apa si user B beli. Nah itu juga kerjaan kita tuh bisa melihat hari-hari apa nih orang ini sering beli, ya kan. Misalnya si Faris ini ternyata sering beli kopi kenangan misalnya, ya kan, beli kopi kenangan pada hari Sabtu. Nah itu
biasanya Kopi Kenangan itu ngasih rekomendasi di aplikasinya gitu. Nah, teman-teman itu sering dapat notifikasi ya di aplikasi Grab atau apa. Nah, itu kan biasanya ada tulisannya kayak gini. Hai Faris, sekarang lagi ada diskon loh pada hari Sabtu karena Faris sering beli, makanya kami kasih diskon kayak gini kayak gitu. Nah, itu biasanya teman-teman dapat notifikasi kayak gitu. Nah, itu kerjaan data scientist gitu. Di Bukalapak itu biasanya teman-teman dapat notifikasi kan, notifikasi entah pulsa, entah disuruh investasi emas, ya kan, kayak gitu. Itu kerjaan data scientist. Bisa next? Oke. Thank you. Kalau ada pertanyaan bisa langsung speak atau chat aja deh. Kalau nggak terlalu kedengeran di sini. Nah, oke nih teman-teman. Keren banget ya materi yang udah disampaikan oleh Mas Farisnya, yaitu how to become fit data scientist. Nah, di sini tadi Mas Faris juga nge-mention nih, katanya kalau buat jadi seorang data scientist itu nggak melulu tentang programming loh, bisa kita gunain lewat Excel. Cuman kalau misalnya ranahnya udah besar, itu baru kita pakai yang namanya programming. Nah, sekarang aku yakin banget nih, teman-teman pasti udah nyiapin banyak pertanyaan ya untuk ditanyakan langsung kepada Mas Farisnya. Sebelumnya, untuk yang ingin bertanya, boleh nih menghidupkan fitur raise hand, kemudian akan aku arahkan untuk menghidupkan mikrofonnya agar bisa bertanya secara langsung. Nah, mungkin ada yang malu-malu untuk bertanya, boleh nih, boleh banget via chat ya. Oke nih, udah ada pertanyaan dari Bang Riko. Kepada Bang Riko, dipersilahkan untuk bertanya. Tes kedengaran nggak? Dengar, Bang. Ya, thank you banget Mas Faris atas informasi yang telah diberikan, dan juga kebetulan ini saya sedang memiliki tugas gitu ya dari salah satu organisasi untuk mengolah data dan juga mendapatkan insight nih Mas. Jadi kebetulan banget saya ini adalah seorang diberikan kesempatan untuk menjadi seorang data analis di sebuah organisasi untuk melihat sebenarnya ada beberapa insight nggak sih yang bisa kita ambil gitu. Nah, dari beberapa referensi ataupun literatur yang saya baca itu Mas ya, kita biasanya kalau data analis itu nggak jauh-jauh dari yang namanya grafik, kemudian diagram dan segala macam. Nah, pertanyaan saya adalah yang pertama, apakah seorang data analis hanya terpaku dengan diagram, dalam arti hanya bisa mendapatkan informasi jika kita mengkonversi raw data ataupun data mentah menjadi diagram, atau kita bisa menggunakan pendekatan lain gitu Mas, misalnya mungkin ada apa gitu. Nah, kemudian yang kedua, apakah semua data yang dianalisis itu, kan kalau kita lihat data yang paling mudah untuk dianalisis itu adalah data-data yang seperti ordinal gitu Mas. Apakah ada cara lain untuk kita mendapatkan insight juga ketika kita mengolah data selain ordinal Mas? Terima kasih. Oke. Lumayan berat pertanyaannya. Kalau kita ngomongin data sebenarnya ada data nominal, ordinal, rasio, interval gitu ya. Sebenarnya nggak ada ketentuan khusus apakah data ordinal itu harus dilakukan ini, apakah data nominal harus dilakukan itu, ya kan? Tetapi ada beberapa treatment, kayak contohnya membedakan antara data ordinal dengan data nominal. Kalau data nominal, teman-teman itu bisa pakai yang namanya binary, option binary, model machine learning, tapi yang khusus ke binary aja. Jadi dia mengeluarkan angka 0 atau 1, gitu. Biasanya bagusan itu ketimbang ordinal. Kenapa? Karena sistem model machine learning atau komputer itu lebih handal atau cakap dalam membaca data-data binary 0101 gitu ya kan. Ya, mungkin teman-teman IT paham lah yang gituan. Nah, itu kalau di data scientist namanya feature encoding, ya kan. Kalau dibuat 0101 namanya one hot encoding. Sedangkan kalau dibuat 1, 2, 3, 4 tuh, atau ordinal ya, data ordinal, itu namanya apa ya, saya lupa. Pokoknya hampir bersama kok. Satu namanya one hot encoding, satu namanya apa? Saya lupa. Pokoknya teman-teman bisa coba cek deh video
Bangalore itu saya pernah jelasin machine learning preparation. Gimana caranya? Ya pokoknya mencari insight buat model machine data nominal atau ordinal kayak gitu. Kemudian pertanyaan kedua, pertanyaan kedua gimana Mas? Pertanyaan kedua itu Mas, apakah kita sebagai data analis itu hanya terpaku sama diagram untuk bisa mendapatkan sebuah insight, atau memang ada pendekatan lain yang bisa kita gunakan agar bisa mendapatkan sebuah insight itu? Sorry Mas, putus-putus suaranya. Ya bentar Mas, mungkin boleh saya ketik. Nah, mungkin Mas Faris, Bang Rikonya udah ketik pertanyaan di kolom chat, bisa saya bantu baca. Oke, mohon maaf sekali lagi teman-teman. Mungkin jaringan dari Mas Faridnya sendiri lagi bermasalah. Kita tunggu sebentar ya. Oke, suara udah masuk belum? Udah Mas. Untuk pertanyaan dari Bang Rikonya udah ada di kolom chat Bang. Atau mungkin harus William Bisa dicat ulang? Oh, boleh Bang. Dikirim ulang aja ya. Iya. Apakah hanya diagram yang bisa digunakan untuk mendapatkan sebuah insight? Apakah ada pendekatan lain? Oke. Untuk pendekatan lain sebenarnya salah satu caranya kan gitu, bisa lihat grafik ya. Atau teman-teman, tapi rata-rata grafik sih sebenarnya teman-teman. Hampir semuanya itu grafik kalau untuk pendekatan. Kalau saya ngomongin pendekatan yang pakai uji-ujian, entah uji hipotesis T, uji hubungan uji korelasi, gitu-gitu. Jadi takutnya teman-teman informatika kurang ngena gitu. Makanya saya ngomong sebenarnya ada banyak. Ada yang namanya uji korelasi untuk melihat hubungan antara variabel A dengan variabel B, ya kan? Itu kan bisa kita pilih nih. Model-model mana nih yang punya pembobotan paling tinggi terhadap kinerja model machine learning kita. Gitu. Itu pakai uji hubungan. Kemudian atau bisa pakai uji menunjukkan populasi juga bisa sebenarnya. Tapi yang rata-rata itu sih, Mas, visual rata-rata. Alasannya itu gampang dimengerti sama orang non IT ataupun sama orang IT gitu. Pendekatan lain saya sampai sekarang belum nemu sih. Biasanya rata-rata entah yang senior atau yang lead tetap aja dia ngomong pasti grafik, lebih enak. Ini contoh pada insight tidak terlepas yang dinamakan dengan survei. Bagaimana melakukan survei agar mendapatkan penelitian yang baik? Kalau kita ngomongin survei sebenarnya kayaknya mungkin pertanyaannya gini kali ya. Gimana caranya supaya survei kita itu dapat dijawab oleh respon dan benar nggak? Pertanyaannya dalam melakukan survei itu sebenarnya gini sih. Survei semua orang itu pasti malas mengisi survei itu. Pasti. Otomatis caranya apa? Ya caranya itu ngebuat aplikasi, habis itu aplikasinya itu ada trackingnya. Untuk dari itu beberapa perusahaan atau startup itu cuma ngebuat aplikasinya habis itu ada trackingnya. Jadi ngelihat orang ini sering ngeklik yang mana, kayak gitu. Daripada dia survei. Survei itu ya tadi sifatnya bias biasanya sifatnya bias. Kayak cuma ada orang yang ngisi survei ya cuma
Oke, gue ngisi survei karena gue pengen ngisi aja, atau gue ngisi survei ngasal, ya kan? Itu ada aja alasan-alasan kayak gitu. Jadi nggak ada sebenarnya cara mendapatkan yang baik, tetapi dengan cara survei, kayak gitu. Kalau mau eksperimen desain, jadi langsung maksudnya penelitian kualitatif bukan kuantitatif ya, lebih enakan kualitatif ketimbang kuantitatif. Kalau kuantitatif itu jarang orang mau ngisi dengan benar. Kalau kualitatif biasanya enak gitu. Contoh pada Instax tidak terpenuhi. Bukan. Contoh pada modeling advance, bagaimana cara mendapatkan basis data yang baik untuk mendapatkan penelitian yang baik. Mendapatkan basis data yang baik. Saya nggak paham, Mas. Untuk basis data, kayaknya ini pertanyaan teman-teman data engineering deh. Kalau ngomongin basis data, sorry nggak bisa jawab. Maybe ada pertanyaan lain? Nah, gini teman-teman, mungkin untuk pertanyaan saudara Mufid Akbar tadi, yang pertanyaan contoh pada modeling advance, Mas Faridnya belum bisa jawab ya. Nah, mungkin ada pertanyaan lain untuk teman-teman, boleh nih dikirim melalui via chat ya. Nah, gimana nih teman-teman? Nggak ada yang mau nanya nih? Maybe teman-teman bisa, kalau malu-malu nanya, bisa langsung by LinkedIn atau gimana, terserah. Atau cukup jelas, kalau cukup jelas bisa tulis jelas gitu di kolom chat, ya saya enak delivernya. Nah, Mas Faris, ada pertanyaan di kolom chat, yaitu dari Saudara Sultan Zaidan. Izin membacakan ya, Bang. Izin bertanya, apakah jika ingin menjadi data science, wajib memiliki kelima skill dari yang tadi disampaikan, dan apakah kelimanya itu digunakan secara bersamaan nantinya? Kepada Mas Faris, mungkin dipersilahkan untuk menjawab. Kalau kita ngomongin skill yang dibutuhin 5 tadi, apakah harus? Sebenarnya harus punya kelima-limanya tadi. Tapi kan baik lagi, kalau teman-teman kuat ya, kuat di bisnis ya teman-teman jadi BI, tapi nggak harus atau bahasanya nggak jago lah, nggak jago matematika nggak apa-apa, tapi teman-teman harus jago program ya sama bisnis, maka teman-teman jadi bisnis intelijen gitu dan seterusnya. Pokoknya ada ranah-ranahnya gitu. Nggak semua orang bisa jadi data science soalnya. Ya tadi bahasanya, karena harus menguasai 3 lingkaran diagram Venn, math atau statistik, kemudian machine learning,
business knowledge sama programming. 3 itu. Kalau mau jadi data scientist. Gitu. Kalau kita ngomongin tadi kelima-limanya harus punya, jawabannya iya harus punya. Gitu. Tapi nggak jago nggak apa-apa, yang penting bisa. Sebenarnya itu. Kalau ngomongin jago tuh sebenarnya by experience, nanti makan waktu kena lah, pasti bakal bisa. Yang penting keep learning aja sih dari saya. Nah, gimana nih Saudara Zaidan? Dapat diterima jawaban dari Mas Farisnya? Cukup jelas ya? Oke, teman-teman, mengingat acara kita udah di penghujung acara, mungkin pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir yang bisa ditanyakan langsung kepada Mas Farisnya. Nah, jika masih ada hal yang masih mengganjal buat ditanya, boleh nih di chat via LinkedIn-nya Mas Faris. Gimana Mas Faris? Boleh kan? Ya, it's okay, nggak apa-apa. Wah, Nanti seru aku banget ya jawab. ternyata materi kita hari ini. Nah, aku sendiri juga mendapatkan banyak insight baru nih untuk lebih semangat belajar dan mengembangkan diri dalam bidang data science. Nah, oke nih, sebelum kita tutup acaranya, mungkin ada sedikit closing statement dari Mas Farisnya untuk teman-teman agar bisa membakar semangat teman-teman lagi untuk belajar, mengembangkan diri gitu, Mas. Oke, closing statement-nya, keep learning and stay on hungry. Tetap teman-teman belajar terus-menerus, dan tetap merasa lapar akan ilmu, gitu. Biar teman-teman bisa mencapai cita-cita teman-teman ke depannya. Gitu. Kan enak kalau cita-cita udah dapat, ya insya Allah ya, kita ke depannya ya bisa anything, ya bisa apapun. So, semangat teman-teman, keep learning. Semangat teman-teman, udah dapat closing statement nih dari Mas Farisnya. Untuk terus belajar ya, harus haus ilmu gitu. Nah, mengingat acara kita sudah di penghujung acara, mungkin sebelum aku close acaranya, kita dapat melakukan sesi foto bersama kepada seluruh partisipan. Diharapkan untuk menghidupkan kameranya dan menyiapkan pose terbaiknya. Mungkin kepada teman-teman dapat menghidupkan fitur kameranya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3, senyum. Nah, sekali lagi ya. 1, 2, 3, senyum. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih juga nih kepada Mas Faris yang udah nyiapin waktunya kepada kita semua, padahal masih sibuk-sibuknya ya. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu ya, Mas Faris. Ya, thank you banget. Sorry banget ya, banyak kendala jaringan dan suara-suara kiri kanan yang noise ya. Thank you banget teman-teman informatika fungsi A yang udah ngundang. By the way, nanti bisa kita talking atau discuss lagi jika ada waktu. Salam hangat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, karena acara kita udah di akhir nih, aku Walia Mursyida selaku moderator, mohon undur diri dan mohon maaf apabila ada kata yang salah. Salam sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.